itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya, mendengar badai yang bergelora, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan sukacita yang selalu ada, kita bisa menaklukkan badai hidup, badai persoalan. Amin. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, sukacitaku adalah kuatku. Nyanyian itu berkata, suka dari Tuhan itu kuatku. Itu ada juga ayatnya ya. Nah, sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kami berterima kasih buat keluarga ini, Bapak Gelora Siringo-ringo dengan Ibu Boru Simanjuntak. Pas dong, Manjuntak ya? Simanjuntak. Baiklah, kita buka Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Siapa yang sudah menghafal ayat ini? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 19. Mungkin kalau ayat 13 semua sudah menghafal. Ini ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saya baca sekali lagi ya, ayat 19. Allahku. Ini maksudnya Allahnya Paulus maksudnya. Karena ini dituliskan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Ditulisnya surat ini, Paulus berkata kepada mereka, Allahku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Yahweh dan Roh Kudus, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Rupanya Allah kita itu kaya. Rupanya Allah kita itu kaya. Tetapi dia kaya, dia adalah kaya, orang kaya yang mulia. Ya. Dia kaya dan penuh dengan kemuliaan. Jadi Allah itu, firman Tuhan katakan, akan. Berarti kalau ada kata akan bertindak, akan melakukan, yaitu memenuhi segala kebutuhan jemaatnya. Amin.
akan ada perhatian khusus dari Tuhan. Ini dijanjikan oleh Paulus dengan sangat yakin kepada jemaat di Filipi. Paulus dengan sangat yakin mengatakan ini. Jadi boleh dikatakan ini juga adalah doa Paulus untuk jemaat itu, sekaligus keyakinannya yang teguh bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan jemaat. Amin. Kebutuhan. Memang kebutuhan ini sangat sensitif. Kalau kebutuhan sudah terbengkalai, terbengkalailah semua. Pekerjaan pun terbengkalai. Terlebih hubungan yang akan menjadi terganggu. Pertama, hubungan kepada Tuhan pun terganggu bila kebutuhan tidak terpenuhi. Kedua, hubungan suami istri pun terganggu pula kalau kebutuhan sudah tak terpenuhi. Hubungan dengan anak pun, hubungan dengan tetangga pun terganggu. Hubungan dengan keluarga pun pasti dipengaruhi oleh kebutuhan yang tak terpenuhi. Ay mula sa arong hebe nga pagmuting lumuhilip kay nata kan? Salum para nata. Muting do Pak Bintang. Daw nga kami memang Pak Bintang. Ulang itu lo namin kamu daw. Oh iya. Memang benar-benar lah bintang Bapak ini. Memang begitu. Kalau kebutuhan sudah mulai terganggu na sudah. Terjadilah perang piring terbang. Nang berkomak sipti, toy nomor bodoh. Nang ngalaman dong. Damnya, ya, enggak. Ya di sini tidak begitu kita karena kita anak-anak Tuhan. Tetapi kita diberi Tuhan janji firman Tuhan malam hari ini bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, untuk berdalam ayat ini kita harus melihat dulu mengapa ayat ini, mengapa kata ini diucapkan oleh Paulus. Mengapa Paulus begitu yakin memperkatakan, menuliskan ayat ini. Mengapa dia yakin sekali? Mengapa dia begitu perhatian sekali kepada jemaat ini? Tentu ada alasannya. Jadi, mengapa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita? Mengapa? Jawabannya adalah karena jemaat ini jemaat yang mengasihi Tuhan. Iya. Kalau kita lihat mulai dari ayat 10, ini kan ayat ini ayat terakhir. Terakhirlah ini diucapkan oleh Paulus setelah Paulus mencurahkan seluruh isi hatinya, mencurahkan seluruh pengalamannya bersama dengan jemaat ini. Paulus berkata begini, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi Paulus dia curahkan semuanya. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada aku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Lalu dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Tetapi kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang bertumbuh terhadap Tuhan. Amin. Yang pertama, jemaat ini pikirannya bertumbuh, perasaannya pun bertumbuh kepada Tuhan, perhatiannya pun selalu ada kepada Tuhan. Yang mereka tunjukkan kepada hambanya Rasul Paulus. Ibu bapak, bagaimana perhatian kita kepada Tuhan? Bertumbuhkah? Bagaimana perasaan kita kepada Tuhan? Pikiran, perasaan, perbuatan jemaat ini bertumbuh terus, full kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat 13, mereka turut mengambil bagian dalam kesusahan Rasul. Jadi kita pun harus turut ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Amin. Semua harus turut mengambil bagian. Perasaan, pikiran, bahkan mengambil bagian dalam kesusahan, mengambil bagian dalam penderitaan Rasul. Dan ayat 18, mereka tidak hanya pikiran, mereka tidak hanya perasaan, mereka tidak hanya perhatian dalam kata-kata dan perkataan, mereka buktikan dengan mereka berkorban. Mereka berkorban. Kini aku telah menerima. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu. Wow, luar biasa. Luar biasa jemaat ini. Aduh. Mereka mencukupkan semua kebutuhan Rasul, maka Tuhan pun akan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Amin. Itu dah. Jadi kalau kebutuhan kita mau dicukupkan oleh Tuhan, kita harus memperhatikan Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan hamba Tuhan. Kalau yang nomor 3 tidak usah lah dulu. Artinya hamba Tuhan itu janganlah dulu. Ya. Nanti jangan kita berpikir, wah asal tahu-tahu dulu sampai pergi donor kamu. Nanti juga. Jangan nomor itu. Memang ayat ini begitu ya. Sampai Paulus bisa berkelimpahan dari jemaat. Nggak salah Paulus, nggak salah dia. Hamba Tuhan pun, kalaupun hamba Tuhan makmur dibuat jemaat tidak salah, tetapi itu belakangan dari itu. Yang penting sekarang pikiran dan perasaan kita harus bertumbuh, harus ada kepada Tuhan. Jangan perhatian kita melulu kepada yang lain. Jangan melulu kepada yang lain. Perhatian kita harus khususkan dulu kepada Tuhan.
Kalau sudah Tuhan nomor satu, biarlah Tuhan nomor satu. Kalau kita sudah berkata Tuhan, Kaulah segalanya, biarlah benar-benar Tuhan yang segalanya. Jangan hanya di Facebook. Amin. Amin. Jangan hanya di Facebook. Kalau di Facebook, orang hodo Tuhan di rohaku. Jangan dong naasin, kan? Seperti ada pemuda, seorang pemuda, dia duduk di taman. Ini di taman Siantar ini. Dia duduk di taman Siantar, taman bunga Siantar. Ya ada mau sattam, ya ada mau Siantar. Taman bunga, ada mau taman bunga masuk. Betul bagaimana sih kan? Di mana masih ada anak burung yang bergerak. Takut saja. Humor takut saja keburu kan? Nabaga keburu lemah lembut. Wow, si marang-marang bagaimana amat teteh di jurna. Jadi begitu itu anak puan. Betapa bahagianya kalau aku bisa mendapatkan dia. Ini dilihat-lihatnya terus. Tiba-tiba perempuan itu pun ada di sampingnya, duduk di sampingnya. Dia berkata, oh mujizat terjadi. Langsung di sampingnya tanpa disengaja. Lalu dia berkata, mau kau menikah denganku? langsung dia sampaikan apa yang diinginkannya. Si perempuan bertanya, kenapa abang mau menikah dengan aku? Karena kau orang yang paling cantik yang pernah kulihat. Dan kaulah orang yang paling cantik di dunia, tidak ada yang lain. Si perempuan berkata, adikku lebih muda dan lebih cantik daripada aku. Masih ada adikku yang lebih muda, lebih cantik daripada aku. Dia ada di belakangmu, katanya. Ada di belakangmu. Pemuda itu pun memutar badannya, melihat ke belakang. Rupa-rupanya tidak ada. Bohongnya kau, gak ada pun, katanya. Perempuan berkata begini, itu tandanya kalau ada lagi yang lebih cantik dari aku, pasti kau juga suka dia, kan? Nah, kalau tadi dia berkata kaulah yang paling cantik, ya kan? Kalau memang dia yang paling cantik, si perempuan berkata di belakangmu ada adekku lebih cantik, harusnya dibilang apa? Amar Hosan Dalusna. Tak ada lagi lebih cantik. Tak mau aku milik ke belakang. Tak mau kulihat, tak kulihat itu. Hanya kaulah kulihat mata aku melihat. Ini menyatu holonna kan? Alai beri mana gugur. Jadi sangat lima kita namanya Tuhanon. Mau marindi kita. Udah pada Facebook. Tuhan nomor satu. Tuhan terbaik. Tuhan is the best. No way. Alai. Sugut nih. Lupa Tuhan. Minggu berubah. Alai nak itu segala. Shalom. Shalom. Kenapa mulut Tuhanmu itu hono udah kan? Sering tuh kita semua nih. Harus deh. Tak ada yang menggantikanmu, apa lebih ya? Tak ada yang bisa menggantikanmu. Nah, jadi perhatian kita harus betul-betul kepada Tuhan. Bukannya Tuhan itu mencari keuntungan dari kita. Bukannya dia mencari keuntungan, kita menjadi rugi kalau kita perhatikan Tuhan. Tidak, bukankah Tuhan katakan, kalau kau cari terlebih dahulu kerajaanku dan kebenaranku, semuanya akan kutambahkan. Kan itu kata Tuhan. Bukannya kita menjadi rugi, menjadi miskin kalau kita mencari Tuhan. Kalau kita perhatikan Tuhan, kalau kita perasaan kita hanya kepada Tuhan, bukannya kita akan menjadi kere. Buat kamu udah kere? Bukannya kita menjadi bangkrut. Aduh, ini betul masalah. Tetapi Tuhan memberi janji, justru kebutuhanmu nomor 2, nomor 3, nomor 4, aku yang tahu, nomor 1 untukku, kata Tuhan. Inilah jemaat ini. Jadi Paulus sudah melihat buah jemaat ini, bahwa mereka begitu mengasihi Tuhan.
Perhatian mereka hanya kepada Tuhan. Perasaan mereka bertumbuh kepada Tuhan. Semua pikiran mereka pun kepada Tuhan. Bahkan Paulus melihat jemaat itu mau susah untuk Tuhan, susah untuk Rasul. Paulo hita susah untuk Yesus, sonari. Molo ade. Gari huna-udah pa hita sonawolo hita, hola na manub ba Yesus. Huna-udah dangolo hita. Sekarang nak kira udah dalang ka roh hamate. Ingat. Mengambil kesusahan. Mula budari hami habahago. Rodo pika-pika marai kalah ya. Tak kuboto dah mukiran otik na majur parjawi tak kuboto. Ayo rodo mau sama marmisi parjawi terus deh. Rodo budari udan. Sama motor kami siap dua kan. Ada dua motor. Susah kenapa benaro? Habis kuberin rodo. Cinta Yesus doro ala bener aku. Cinta Yesus. Mudah-mudahan mak insya Allah kan. Pikiran mereka, jemaat mau mengambil kesusahan, bahkan mereka pun membuka dompetnya untuk Rasul. Haleluya. Jemaat membuka dompetnya untuk pekerjaan Tuhan, luar biasa. Sampai Rasul berkelimpahan, sampai Rasul tak kekurangan apapun. Jemaat ini buka dompet supaya Paulus yang ada di penjara tidak kekurangan, supaya Paulus yang ada di penjara terhibur. Dan semua yang diberikan oleh jemaat ini menjadi korban yang harum bagi Allah. Ini ayat ini berkata begini. Semua persembahan yang harum ya. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kepada siapa jemaat Filipi memberi? Kepada Paulus kan? Menerima. Siapa menghalangi? Siapa memakai berkat-berkat itu? Tuhan atau Paulus? Paulus. Tuhan tidak makan uang. Tuhan tidak makan nasi. Tetapi di sini dituliskan sebuah persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang kita buat untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah untuk Tuhan. Amin. Untuk Tuhannya itu, bukan untuk manusia. Saudara pun memberikan uang kalian kepada saya, itu untuk Tuhan. Tuhan yang menerimanya. Jadi jangan lihat orang betul pendeta lihat langsung Tuhan itu lihat dan nama. Dulu mah Tuhan dia. Boleh lo tahu lihat nama Tuhan langsung. Toh karena bagus. Jadi piatu panti asuhan. Toh dong anak-anak susah. Boleh lo. Alayong mata bering. Korban mereka dia berikan kepada Paulus dan itu diberikan kepada Tuhan dan harum bagi Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Oleh karena Paulus merasakan betapa jemaat ini begitu luar biasa, maka Paulus pun berkata, "Pos maroham jemaat, pos maroham makadongan sa persayaon. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu." Amin. Paulus pun bergumul, "Tuhan, genapi firman-Mu." Mereka jemaat Filipi begitu sayang sama hamba-Mu. Mereka memperhatikan ketika aku di penjara. Mereka memperhatikan pekerjaan-Mu. Cukupkanlah Tuhan keperluan mereka. Perhatikanlah mereka. Karena aku berkelimpahan dari mereka yang datangnya dari Tuhan. Amin. Sekarang timbul pertanyaan. Mengapa rupanya hanya Tuhan yang kita perhatikan? Memang siapa Tuhan? Mengapa bukan keluarga kita yang harus kita perhatikan? Khusus utama. Mengapa Tuhan? Apa sih Tuhan itu kok dia? Mengapa kita tidak bisa menomorsatukan istri? Tidak bisa menomorsatukan anak, menomorsatukan keluarga, menomorsatukan adat, menomorsatukan hula-hula. Mengapa mesti Tuhan di atas? Ya mau Tuhan ini naruhamu.
Shalom. Ang namuru Tuhan. Ito mo Tuhan ala di Tuhan ni kung ngelia kung inom. Ay nang Muhammad ang Tuhan kan anong tama do so niya di. Basa ba ti ada rabu hita ikon magpasok tas manis. Nang buka Tuhan na. Asor na daw murug ben subo bi murug bela ni Tuhan. Ay iba pa Tuhan. Itu mengapa? Pangidwak ko niya ng Tuhan, unang matuhar repo di hami. Ilo po ang Tuhan nila. Mulubu niya Tuhan, unang marepo di hami. Unang pola yung kibetien na Tuhan. Mulubu hari Minggu, unang pola yung kibetien pasan. Buhay hari Manguda, itu hari ini kulo Tuhan. Betul kawan. Alay nang songoni na Tuhan. Dan songoni na Tuhan, ikut doon na pang kibetien. Sudah lah Tuhan. Tuhan bilang latihlah dirimu beribadah. Latih, terus latih. Latihan tidak sekali dua kali selama hidup. Latih ibadah supaya kau terlatih nanti di sorga beribadah. Di sorga pun kita beribadah terus. Biasa, latih. Mengapa Tuhan suruh kita terus ibadah begini? Itu melatih kita supaya kita menjadi warga sorga. Bukan kali sorga kita selalu memuji menyembah. Kalau nggak biasa, wah. Mari kita baca dulu Roma 11 ayat 36. Inilah alasannya. Inilah alasannya. Roma 11 ayat 36. Tolong dibacalah. Kau salah buka itu. Kalian lihat baca dulu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas? Jadi mengapa kita harus perhatian sama Tuhan? Mengapa pikiran kita harus utama sama Tuhan? Mengapa perasaan kita harus selalu kepada Tuhan? Kepada istri kita lah, kepada suami kita lah, kepada kekasih kita lah. Mengapa harus sama Tuhan? Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Miliknya semua. Lo mau naik miliknya. Boleh milikmu boy. Lo halak. Lo memulukan milikmu. Lihat kalau milik kita ya suka-suka kita. Semua dari Tuhan. Semua milik Tuhan. Dia mau ambil kapan bisa. Yang baiknya dia gak ambil sekarang. Jadi kalau semua dari dia, untuk dia lah. Tapi bukan berarti kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya kita. Justru untuk kita semua itu dibuatnya. Kalau kita mau memberikan bagiannya, mengembalikan semuanya itu bagi Dia. Jadi Tuhan tidak tanpa alasan membuat Dia harus diperhatikan. Sorga pun Dia sudah sediakan bagi kita, Ibu Bapak. Iya, Dia sudah sediakan di sorga. Kita lihat sekarang dunia sudah mulai ribut. Lihat di media sosial perang Rusia dengan Ukraina, mengerikan. Ya, ngeri sekali sekarang. Kasihan sekali orang Ukraina sekarang. Mereka bikin spanduk, stop Putin katanya. Hentikanlah ini Putin katanya. Ukraina kan daerah Kristen. Mayoritas mereka Kristen. Tapi Putin tidak peduli. Dia agar semua. Dia bom. Bangunan-bangunan mega hancur rata dengan tanah. Penduduk pun menangis. Tak bisa lagi mereka tidur di rumah. Rumah mereka sudah rata. Kasihan mereka. Putin terus mengeraskan suara. Amerika sudah dibayar oleh Ukraina. Swedia, Polandia dan Latvia, ada 5 negara yang dibayar oleh Ukraina sekarang membantu mereka, membuat Putin marah. Dan kalau semua negara-negara ini nanti bersatu, bantu ini, bantu ini, terjadilah perang dunia ketiga. Kalau sudah terjadi perang dunia ketiga, merembeslah ke negara kita. Kalau sudah bom melintas di atas laut tawar, jagung kita yang mau panen besok, boros
semua habis. Menangislah kita. Besok mau panen kan, sudah kita gokoni mak septi sogok dah sumak dah. Kopanuk dah sumak dah. Hampir lewat mak. Dibom sudah. Mengangguk babang soi. Jadi semua itu tahu Tuhan. Tuhan luaskan. Karena semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Karena itu mari kita datang kepada Dia. Kita utamakan Dia. Nah, jemaat ini diperhatikan oleh Tuhan. Mereka disayang oleh Tuhan. Karena mereka juga sayang sama Tuhan. Amin. Ya, mari kita belajar menyayangi Tuhan. Memang tidak langsung bisa sempurna kita bisa mengasihi Tuhan. Tetapi adakah kerinduan, keinginan hati kita untuk dekat kepada Tuhan? Adakah kerinduan kita dekat kepada Tuhan? Apakah keinginan kita hanya untuk dunia ini saja? Kalau dunia ini memang begitulah itu. Kita bekerja untuk dapat uang. Dapat uang untuk membeli beras. Membeli beras untuk makan. Makan untuk kuat. Kuat untuk bekerja. Bekerja dapat uang. Dapat uang beli beras. Makan untuk beli beras untuk beli beras. Dapat uang untuk beli beras. Beli beras untuk makan. Makan untuk kuat. Begitu terus. Lalu setelah itu mati. Setelah mati, di pintu surga dicegat. Stop dulu. Di situ warmu. Jabes. Abadi dah doau. Adong dah warmu itu kuah duluan. Unang sanksi ho. Ini pitua kan penjaga malaikat kan. Baik, termasuk kuliberin do warmu do. Oh Jabes. Jagung dua dong. Dang jagung. Jasa, adang. Adang warung gua. Penting kan mang. Baru pertama itu kau nak hilap tawar doi semaripun. Bering bapak cukup sama tahamnya. Oh betul terkenal. Ini kan kamu deh. Jabes, oh Jamis dua dong. Bedo pak, bedang M. Oh tunggu. J aja. Jagal. Ada apa? Ay badi dah awas ini kusuk kunerak kabay namo. Ay badi dah beho marcamita ho kebuhan mulo. Tang te ko semalane ho. Horok ko turju tangakku. Isa patut tuai. Horok ko. Salah dah besok melihat. Marilah ibu bapak saudaraku sekalian. Hidup kita seperti uap. Hari ini ada, besok tiba-tiba tidak ada. Dan seperti rumput. Hari ini segar, besok sudah dan bakar. Di tengah-tengah krisis dunia ini, di tengah-tengah berbagai-bagai kesukaran dan permasalahan, amat terlebih persoalan ekonomi, kita perhatikan firman Tuhan malam hari ini bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Perhatikanlah, kalau jemaat ini menerima janji yang begitu besar dan mulia itu, karena mereka punya andil, mereka punya saham, di mana pikiran mereka, perasaan mereka bertumbuh untuk Tuhan. Amin. Kiranya perasaanmu bertumbuhlah untuk Tuhan, bertumbuhlah mulai hari ini untuk Tuhan. Jangan melulu pikir yang lain. Kemudian mengambil bagian dalam kesusahan. Mau susah untuk Tuhan. Kalau ibadah pun harus dingin. Kalau kita harus berdoa tangan ngantuk, kita bergumul untuk masuk ke rumah ibadah, kita harus naik sepeda motor, walau hujan, walau banjir, walau becek di jalan, mengambil bagian dalam kesusahan. Mungkin kita diejek karena kita tidak menghalang narkoba. Mungkin kita tidak lagi merokok hanya karena Yesus, tidak lagi berjudi karena Yesus, tidak lagi main skater, tidak lagi main togel karena Yesus.
nanti upahmu akan besar di surga. Amin. Untuk apa kita di dunia ini dipanggar-panggar? Wah, cak urus ya wiba. Manjur dobang tebakan nih, takut ni di mana puang. Bangga kita kan, raja balik dia betul sudah kan? Habis nondong mate. Dia ho, dung mate. Iberti ko hepeng na tubal song dapat tubal nih. Kong tugel kan? Janganlah Bapak Ibu, janganlah. Salam Bapak-bapak. Bukan di sini, di baik-baik. Jadi baik-baik dan kita. Hindarilah apa yang tidak disukai oleh Tuhan dan berkorban untuk tidak menyanyi. Haleluya. Aku percaya kau turun tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan turun tangan menolong kami yang mau sungguh-sungguh mengikuti Engkau sebelum kami pulang ke surga. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Tiada sambung menjawab semua seru doaku, semua